Jadi pertanyaannya nih, kan pada waktu sekolah kan cuma ketemu mungkin setahunan lah ya belajar mengajar di kelas. Terus kapan ininya cerita benih-benih cintanya muncul itu sejak kapan ini poinnya? Ya, ya otomatis setelah lulus udah nggak ada komunikasi sama sekali gitu ya Kak. Hmm. Karena kan juga saya sempat bekerja juga di luar kota, jadi udah nggak ada komunikasi lah. Apalagi kan perkembangan teknologi buat komunikasi sering banget update gitu. Terus untuk awal lagi ketemu mungkin ya, awal lagi ketemu dan komunikasi itu tahun 2020, Hmm. 2020 pertengahan hampir akhir lah ya. Itu pun aku pertama kali ketemu lagi tuh karena ada teman yang ngajak buat silaturahmi kebetulan waktu itu pas momen Hari Raya Idul Fitri. Hmm. Nah, jadi di situ mulai ketemu lagi, mulai komunikasi dan setelah itu karena dulu udah mulai COVID gitu kan ya. Jadi Hmm. kan aku juga udah posisi udah kuliah, cuman kuliahnya online. Nah, kebetulan ngajak buat tanya ada orang nggak atau siapa yang bisa diajak buat kerjasama buat pengembangan usaha. Sebelumnya juga udah ada alumni-alumni dari sekolah itu juga, karena kan ya kalau alumni yang belum bekerja, katakanlah ditampung dulu lah sama istri saya ini buat handle usahanya. Nah, kebetulan waktu itu saya yang diajak buat kerjasama dan berlanjut sampai saat ini. Oke, jadi awalnya memang ini ya udah lama nggak ketemu, terus ketemunya itu di silaturahmi pas Lebaran gitu ya? Itu Hmm. pun karena ada temen yang ngajak, kalau nggak ada pun aku nggak ke Oke, rumahnya. jadi ya berjasa ini temennya ya? Bisa dikatakan iya sih. Oke, oke. Jadi kalau Mbak Ulan nih punya usaha apa nih dulu? Apa yang digeluti yang ditawarkan kepada Mas Sigit waktu itu? Waktu itu tuh saya ada usaha mie ayam goreng gitu. Waktu itu ya Hmm. saya menawarkan menanyakan ke Mas Sigitnya ada temen nggak yang bisa untuk menghandle dan lain sebagainya gitu. Tapi di situ Mas Sigitnya malah menawarkan diri gitu. Pun Oke. gimana kalau saya saja yang menangani gitu. Waktu itu bilangnya seperti itu. Terus Hmm. habis itu ya saya mikir menanyakan lagi lah, kamu kan masih kuliah dan lain sebagainya. Untuk kuliah masih online pun jadi bisa di handle gitu. Dia bilangnya seperti itu. Akhirnya ya eh, di situ Mas Sigitnya sendiri kalau bisa dicoba aja ya. Akhirnya dia mencoba untuk mengembangkan usaha saya waktu itu. Terus dengan dianya oke lah mau mengembangkan gitu, dan di situ karenanya usaha tersebut udah lama banget nggak ditangani gitu, eh, terus Dari awal lagi. koordinasi lagi akunya sama Mas Sigit ini mau mengembangkan yang usaha sudah ada atau mau handle yang lain mungkin di bidang minuman atau gimana. Dianya dulu me- merekomendasikan gitu di kedai minuman gitu. Jadinya ya oke lah, kalau misalnya kamu punya kemampuan di situ ya boleh, silakan bisa ini dikembangkan. Terus kami saling kerjasama gitu. Waktu itu rencananya seperti itu, tapi 1 minggu dicoba untuk penyesuaian apa ya, rasa dan lain sebagainya untuk kedai minuman. Belum jadi, Dianya belum apa ya, belum mantep lah. belum mantap banget dengan rasa yang diinginkan gitu. Akhirnya Mas Sigitnya menawarkan pun gimana kalau misalnya mengembangkan Yang udah usaha ada. yang sudah ada saja gitu. Dianya bilangnya seperti itu ya. Oke lah kalau misalnya kamu bisa, karena di sini saya pikir kalau misalnya di bidang minuman dulu kan lebih gampang gitu kan. Ya oke lah di bidang minuman, tapi ternyata belum bisa direalisasikan dengan rasa yang ingin di apa ya, Sesuaikan lah. yang dimaksimalkan gitu. Akhirnya ya merekomendasikan usaha yang sudah ada saja pun gitu. Maksudnya bilangnya seperti itu. Akhirnya ya oke lah kalau misalnya kamu siap, karena di sini di bidang makanan mungkin lebih apa, lebih banyak Yang harus harus dipelajari. dipelajari dari di bidang minuman gitu.
Betul, baik. Berarti istilahnya sering berkoordinasi ya, ingin apa istilahnya terkait inovasi usaha yang pengen dilakukan seperti itu. Nah, berarti selain Mas Sigit emang ada karyawan lain atau memang Mas Sigit aja waktu itu, Mbak Wulan? Waktu itu sebelumnya ada di situ Hmm. yang lain, karyawan yang lainnya, dan di situ juga lebih saya dominankan di situ em, siswa apa namanya, siswa siswi yang masih katakanlah ada di daerah Oke. daerah kerja gitu, belum merantau dan lain sebagainya. Akhirnya saya rekrut untuk bisa kerjasama, dan ada juga yang mana di sini yang keliling, atau mungkin ada juga yang dulu di situ di tempat gitu di rumah, ada yang juga keliling seperti itu. Oke, jadi memang nggak cuma Mas Sigit aja ya, tapi kalau bisa dibilang Mas Sigit ini cukup spesial ya, karena karena kalau 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 dilihat dari ceritanya, kontribusinya itu lumayan apa ya istilahnya buat gebrakan baru seperti itu ya Mbak Ulan ya. Karena juga dulu kebetulan pas lagi mulai COVID gitu kan Kak, jadi juga ini kok orang lain pada usahanya tutup kok mau ada pengembangan gitu kan, juga makanya aku harus mikir lebih yang lebih jauh lagi gitu sih. Oke, oke. Jadi berjalannya waktu ya, terus berkoordinasi tentang usaha, terus sampai di titik mana apa ya istilahnya ini semakin dekat dan semakin apa ya mungkin mulai timbul rasa itu mulai berjalan berapa lama Mas Sigit Mbak Ulan? Gimana? Kalau gimana ya? Mungkin aku yang jawab aja karena sebetulnya awal yang mengungkapkan itu aku pribadi. Oke. Jadi kan karena sering koordinasi terus akhirnya kita buka, bisa dikatakan buka cabang lagi gitu kan. Hmm. Kita juga masih merekrut apa ya, teman-teman yang lulusan situ juga yang masih kiranya belum dapat pekerjaan. Ya di situ aku timbul sampai adanya ketertarikan tentang kepribadiannya itu karena eh, ketika di instansi pendidikan sama di lingkup usaha itu tuh dia emang benar-benar profesional gitu loh. Jadi nggak ada jarak yang namanya, oh dulu aku guru kamu, dulu kamu murid aku, itu enggak gitu loh. Jadi enak gitu kita buat koordinasi satu sama lain itu jadinya enak, dan disitulah mungkin mulai ada ketertarikan tentang kepribadiannya. Oke, jadi mulai ini ya, mulai timbul istilahnya benih-benih cinta. Habis itu Mas Sigit dulu ya menyatakan ya. Ya, Oke, terus Mbak Ulan gimana tuh reaksinya dulu tuh? Ya, waktu itu sih ini apa? Saya juga apa kaget juga itu apa loh, kok apa ya, berani-beraninya gitu. berani berani mengungkapkan kayak gitu waktu itu juga. Terus penanggapan saya dulu sih, karenanya di sini saya juga suka Bercanda. apa bercanda dan lain sebagainya gitu, jadi saya menanggapinya mungkin awalnya di situ dianya cuma buruan aja gitu, awalnya seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.